gambarannya sudah cukup lengkap, yang pada intinya teman-teman PGRI tadi melalui paparan dari Ibu Maharani dan juga pengantar dari Ibu Ketua, walaupun sudah ada beberapa undang-undang yang sebenarnya ingin bukan saja mengakui profesi guru, ingin mensejahterakan guru dan juga melindungi guru, tetapi dianggap belum cukup memadai. Saya beri kesempatan terlebih dahulu, mungkin ada hikmahnya juga kita mendengarkan suara guru dari sisi PGRI terkait dengan mungkin pelindungan guru. Yang jelas informasi yang kami ingin sampaikan, Prof. Uni, 1 menit ini tadi saya dipesan oleh Ibu bahwa alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah memasukkan revisi Undang-Undang Sisdiknas sebagai bagian dari prolegnas prioritas. Nah, mudah-mudahan kita akan menggunakan panjanya sudah dibentuk dan tentunya kami merasa bahwa masukan Bapak Ibu hari ini otomatis akan menjadi juga bagian yang sangat penting di dalam revisi undang-undang tersebut. Kami beri waktu untuk Prof. Unifa. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang mulia Ketua Komisi 10 DPR RI, yang mulia para anggota Komisi 10 dan kawan-kawan semua. Dalam waktu yang amat sangat singkat ini kami mempersilahkan Pak Wase dan Ibu Maharani untuk paparan. Kami persilahkan Ibu Maharani Sofia dari Departemen Hukum. Siap. Mohon izin atas izin Ibu Ketum, yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati. Kami mohon izin menyampaikan ada beberapa latar belakang mengapa PGRI merasa penting untuk diterbitkannya RUU Perlindungan Guru. Terkait dengan latar belakang ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan dan tadi Ibu Ketum juga menyampaikan, ini berangkat dari maraknya kasus kekerasan yang menimpa guru dalam beberapa tahun ini. Ini seperti puncak gunung es, pimpinan yang kami hormati. Jadi kemungkinan yang muncul selama ini baru di permukaan gitu ya, tapi sebenarnya kami meyakini bahwa selama ini telah terjadi beberapa kejadian terkait dengan kekerasan yang menimpa guru di beberapa di daerah di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami melihat bahwa kondisi perlindungan terhadap guru selama ini kian memprihatinkan. Ini juga menyangkut adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini seakan tumpul, dan kami melihat ini tidak memadai dalam memberikan perlindungan terhadap guru selama ini. Kemudian juga kami melihat tidak adanya keseimbangan antara hak anak dan perlindungan bagi guru dalam beberapa penyelesaian perkara kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Seperti yang disampaikan Ibu Ketum tadi bahwa ini adalah mandat dari seluruh anggota PGRI di Indonesia yang kemarin sempat dideklarasikan dalam konferensi kerja nasional dan meminta pengurus besar PGRI beserta juga para wakil anggota DPR RI Komisi 10 yang kami muliakan untuk dapat menyusun atau menerbitkan rancangan undang-undang tentang perlindungan guru. Selanjutnya, ini kami sampaikan bahwa ada juga mandat konstitusi yang kami lihat bahwa perlindungan terhadap guru merupakan bagian dari mandat konstitusi yang kita harapkan menjadi dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang perlindungan guru. Selanjutnya, ada beberapa potret kekerasan, saya kira pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan pada hari ini juga para hadirin juga sering mendengar gitu di beberapa media beberapa kasus kekerasan terhadap guru. Iya, dan juga beberapa potret kekerasan terhadap guru yang memang muncul di permukaan dan menjadi perhatian media. Selanjutnya, ada juga beberapa catatan potret kekerasan terhadap guru. Mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Jadi PGRI telah mengembangkan database terkait dengan
beberapa kasus kekerasan yang dialami di beberapa daerah oleh anggota PGRI se-Indonesia. Dari hasil database ini memang mohon izin kami belum sampaikan di sini karena memang belum semua data masuk, tapi mohon izin nanti kami akan serahkan menyusul untuk menjadi dasar pertimbangan pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk mempertimbangkan betapa besarnya atau betapa maraknya kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan yang kita alami. Salah satu contohnya di Kabupaten Bogor ada yang sudah melaporkan di database kami ada 97 kasus ya selama 2024. Itu baru satu kabupaten. Tentunya ada semua provinsi di seluruh Indonesia yang merupakan anggota PGRI juga saat ini mulai mengisi database tersebut dan kiranya dapat kami sampaikan menyusul kepada pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 10. Selanjutnya, terkait dengan kondisi perundang-undangan yang ada saat ini, beberapa wacana publik memang menyampaikan bahwa sudah ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru. Misalnya di ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2003 di Sisdiknas, kemudian di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, kemudian juga ada peraturan pemerintah 74 tahun 2008, telah ada juga putusan Mahkamah Agung nomor 1554 yang dalam putusan terkait dengan kasus Saifuddin itu juga menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas di dunia pendidikan. Dalam putusan itu juga jelas dicantumkan amarnya. Namun demikian meski ada juga terakhir yang kami terima yaitu keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang baru diterbitkan tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, fakta di lapangan yang kami hadapi selama ini dalam menangani kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan, kami melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada cenderung tidak bergigi dan juga dalam menjamin perlindungan terhadap guru. Kami juga menghadapi fakta bahwa aparat penegak hukum hampir tidak pernah menggunakan ketentuan perlindungan guru dalam penanganan kasus yang melibatkan guru. Selain itu juga ketentuan peraturan yang ada juga tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak adanya sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga jaminan perlindungan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memberikan perlindungan guru apabila guru sebagai terlapor, sebagaimana yang telah terjadi kepada Ibu Supriani beberapa bulan terakhir gitu ya, karena yang bersangkutan sebagai pelapor. Ketentuan peraturan perundangan hanya menempatkan guru apabila ia sebagai korban. Padahal upaya kriminalisasi telah menempatkan guru seolah-olah sebagai pelaku. Padahal faktanya seperti yang dilakukan, misalnya seperti yang terjadi dalam kasus Ibu Supriani bahwa ternyata putusan membebaskan dan menyatakan bahwa Ibu Supriani tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu juga jaminan perlindungan terhadap guru belum secara jelas diatur secara teknis dan rinciannya. Jadi hanya ada jaminannya, tetapi teknis di lapangan bagaimana hukum acara dan lain sebagainya itu tidak diatur secara jelas. Selain itu tadi juga Ibu Ketum sampaikan bahwa PGRI telah melakukan MOU dengan Mabes Polri terkait dengan penanganan kekerasan terhadap guru, tetapi itu juga seringkali dikalahkan dengan ketentuan undang-undang yang lainnya. Selanjutnya, nah Bapak dan
Ibu pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 10 yang kami muliakan, ada beberapa urgensi mengapa RUU Pelindungan Guru ini perlu kami ajukan secara khusus. Yang pertama, tentu kita berharap adanya rasa tenang dan nyaman bagi guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya ancaman, beberapa kekerasan dan laporan dari pihak orang tua murid dan lain sebagainya, itu seringkali membuat guru merasa tidak tenang, merasa ketakutan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu juga kita berharap dengan adanya RUU ini tidak adanya lagi kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tentu kita tahu bahwa guru ini berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Selain itu juga RUU ini juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin positif. Artinya pemberian disiplin itu harus diberikan kepada guru dalam konteks disiplin positif, sehingga ada beberapa larangan yang kita cantumkan dalam RUU ini untuk tidak dilakukan model disiplin dengan melakukan kekerasan dan tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk mendidik murid. Kemudian juga RUU ini juga bukan untuk memberikan impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan guru. Selain itu juga RUU kenapa kami ajukan secara khusus, karena kita berharap perlindungan guru ini ada keseimbangan penerapan hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Karena seringkali di lapangan ketentuan pelindungan guru ini dibenturkan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang memang sifatnya lex specialis, yaitu secara khusus. Selain itu juga terakhir kami berharap adanya jaminan hukum secara khusus terhadap pelindungan guru, profesi guru, sehingga profesi guru menjadi profesi yang diminati, bukan lagi profesi yang menyeramkan gitu ya. Udah kesejahteraannya masih diperjuangkan, kemudian juga sekarang mengalami ancaman. Ini yang kita khawatir masa depan profesi guru ini menjadi profesi yang tidak diminati oleh anak muda. Selanjutnya, nah ini ada beberapa peraturan daerah yang kami himpun. Jadi ketentuan pelindungan guru ini bukan hal yang baru, pimpinan dan anggota yang kami muliakan. Ada beberapa perda yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah terkait dengan pelindungan guru. Namun kita tahu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perda tentu tidak memiliki sanksi yang lebih rigid begitu ya terkait dengan pidananya. Tapi ini sudah diinisiasi dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap guru merupakan satu hal yang fundamental gitu ya, dan terjadinya kekerasan terhadap guru merupakan sesuatu yang perlu diperjuangkan dan harus mendapatkan ketentuan peraturan yang lebih khusus. Selanjutnya. Nah, ini adalah pokok-pokok RUU Perlindungan Guru. Mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami muliakan, ada beberapa poin yang sudah kami ajukan dalam RUU ini, dan kami perlu sampaikan bahwa draft RUU ini adalah masih draft awal dari kami. Kami di PGRI terus-menerus masih melakukan beberapa diskusi secara intensif untuk mendapatkan masukan-masukan yang secara substansial dan juga pasal-pasal yang masih memerlukan poin-poin terkait dengan perlindungan guru. Nah, mohon izin nanti kiranya dibutuhkan, tentu kami akan menyampaikan beberapa update ya terkait RUU yang telah kami lakukan dengan berbagai diskusi-diskusi sampai sekarang masih dilakukan. Ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokoknya terkait dengan tujuan mengapa perlindungan guru itu diperlukan, kemudian prinsip-prinsip, hak dan kewajiban guru. Saya kira ini juga sudah banyak tetapi perlu kita tekankan dalam RUU ini. Selain itu juga wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kemudian kedudukan guru, pelaksanaan perlindungan guru, ada larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Mohon izin, ini ada satu yang tertinggal sebenarnya dalam ketentuan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kami masukkan juga ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
Artinya sebagai profesi tentu guru memiliki kode etik yang diharapkan lebih diunggulkan gitu ya, lebih didahulukan dibanding dengan upaya panggilan atau sebagai terlapor atau upaya penindakan secara hukum. Nah, ini juga kita masukkan sebagai bagian dari upaya awal atau upaya yang kita dahulukan sebelum dilakukannya penindakan secara hukum melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Mengapa kami masukkan kata Dewan Kehormatan Guru Indonesia? Saya kira nanti mungkin akan berkembang jika ingin dimajukan sebagai mahkamah atau kemudian komisi atau dan lain sebagainya. Bukan dalam hal kita ingin membuat satu lembaga baru, tetapi Dewan Kehormatan ini salah satu hal yang sangat penting untuk menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam setiap kejadian sebelum menetapkan guru sebagai tersangka atau sebagai terlapor. Terakhir, ini harapan guru Indonesia seperti yang tadi Ibu pimpinan sampaikan bahwa sudah dilakukan, sudah menetapkan prolegnas Undang-Undang Sisdiknas. Tentunya kita berharap ada beberapa harapan dari guru Indonesia yang kami sampaikan melalui pengurus besar PGRI. Dan tentu kita berharap RUU Pelindungan ini akan menjadi prioritas program legislasi nasional dan menjadi undang-undang inisiatif DPR. Kemudian juga kita berharap ada pengaturan khusus yang ditujukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap guru dan mengatasi kekerasan dan intimidasi baik secara fisik maupun verbal kepada guru-guru. Kemudian juga kita berharap dengan adanya RUU ini, guru merasakan kenyamanan, aman, terlindungi dalam menjalankan tugas dan melalui payung hukum yang kuat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang melindungi seluruh warga sekolah di dunia pendidikan, baik guru, siswa maupun orang tua. Kemudian juga kita berharap dengan adanya RUU ini terwujudnya sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik, serta menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan tentu juga secara konsisten akan mensejahterakan guru-guru. Ini juga kita berharap adanya RUU ini untuk mencegah intervensi berlebihan dalam dunia pendidikan dan tentu tadi seperti yang kami sampaikan dan kami tekankan sekali lagi bahwa kami berharap guru dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa ketakutan, ancaman, kriminalisasi dan kekerasan. Saya kira itu, mohon izin Ibu. Terima kasih ya, kelihatannya sudah cukup, gambarannya sudah cukup lengkap. Yang pada intinya teman-teman PGRI tadi melalui paparan dari Ibu Marani dan juga pengantar dari Ibu Ketua, walaupun sudah ada beberapa undang-undang yang sebenarnya ingin bukan saja mengakui profesi guru, ingin mensejahterakan guru dan juga melindungi guru, tetapi dianggap belum cukup memadai untuk menjamin pelindungan di dalam menjalankan profesi guru. Makanya diusulkan supaya ada undang-undang tersendiri, undang-undang pelindungan guru. Itu ya intinya ya, dan bahannya ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Saya mohon maaf, mungkin nanti Pak Abdul Wasih masih di sini kan? Walau Ibu mau meninggalkan setiap saat Ibu bisa. Izin pamit sambil menyerahkan naskah akademik. Iya. Boleh ya Bu ya? Naskah ininya ya sudah ada ya. Wah, Sudah. luar biasa. Siap. Kami mengetuk semua anggota Komisi 10 untuk mendukung Undang-Undang Perlindungan Guru ini untuk keselamatan bagi semua. Terima kasih, izin kami mau menyerahkan, kami siap. Jadi kami bukan mendahului sama sekali tidak, tapi ini usulan dari para guru seluruh Indonesia. Terima kasih.